Bab 141. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Orang tua berpakaian hitam itu telah menyaksikan pertempuran itu. Su Ling menunjukkan serangan jiwanya, yang membuatnya terkejut. Anda tahu, keterampilan Su Linggang adalah serangan jiwa, yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat tinggi. Karena teknik ini terlalu berharga bagi seorang alkemis biasa. Orang tua berpakaian hitam, gandakan kekuatan Sangguan Extinction. Bocah itu tampaknya tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Ketika orang tua berpakaian hitam itu terkejut, sebuah suara masuk ke telinganya. Ketika dia mendengar ucapan itu, dia terkejut dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Ya, orang tua berpakaian abu-abu di lantai 9 mengangguk dan berkata, "Saya ingin melihat kartu apa yang dimiliki anak ini di tangannya." Tidak diragukan lagi, dari awal hingga sekarang, Su Ling telah menemukan metode latihan yang terlalu mengejutkan. Jika Su Ling belum menggunakan semua kartunya dalam kasus ini, itu benar-benar pilihan yang baik untuk menggandakan kekuatan ilusi Sangguan Extinction. Memikirkan hal ini, orang tua berpakaian hitam itu tidak bisa menahan tawa. Ketika dia melihat Su Ling, dia tiba-tiba merasa sedikit lebih kasihan dan berkata dengan senyum pahit, "Selanjutnya, kamu harus menderita." Kemudian, lelaki tua berpakaian hitam itu menunjukkan metode rahasianya, dan seberkas cahaya hitam muncul di ujung jarinya, yang langsung menembus ilusi kepunahan Sangguan. Boom! Pada saat cahaya hitam itu menyusup ke dalam kekecewaan Sangguan, kekuatan kekecewaan Sangguan langsung berlipat ganda, yang tidak terbayangkan. Tentu saja, orang yang paling mengejutkan pastilah Su Ling. Baru saja dia menggunakan teknik serangan jiwa untuk bertarung dengan Sangguan untuk menghancurkan hantu itu. Tetapi sekarang kekuatan Sangguan untuk menghancurkan hantu itu telah berlipat ganda. Bagaimana dia harus bertarung selanjutnya? Aku tidak menyangka hantu ini juga dapat meningkatkan kekuatanku. Su Ling fokus pada pertempuran. Tentu saja, dia tidak memperhatikan bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu menggerakkan tangan dan kakinya. Saat ini, dia menatap Sangguan untuk menghancurkan ilusi itu. Dia melihat Sangguan menghancurkan ilusi itu dan melontarkan kata-kata, berkata, dengan kultivasi 3 kali lipat dari alam seni bela diri Yuan, "Kamu bangga bertarung denganku sampai ke langkah ini. Bisakah kamu berbicara?" Su Ling terkejut. Ilusi ini adalah ilusi setetes esensi darah yang kutinggalkan di sini. Itu juga setara dengan tanda milikku. Sekarang telah diterapkan dengan metode rahasia dan dihidupkan kembali sepenuhnya. Secara alami, ia dapat berbicara, kata Sangguan yang kecewa. Mendengar ini, Su Ling segera menoleh dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin. Tak perlu dikatakan, itu pasti hantu lelaki tua berpakaian hitam itu lagi. "Bisakah kita berhenti bertarung?" Su Ling tersenyum pahit. "Kamu tidak bisa melewati lantai 8 tanpa mengalahkanku." Sangguan memadamkan ilusi dan berkata perlahan, "Hehe, jadi aku hanya bisa mengeluarkan semua kartuku dan mengalahkanmu." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Di depannya, kekuatan Sangguan untuk menghancurkan ilusi telah lama jauh lebih dari Jiuxiong biasa di ranah Yuan Wu. Aku khawatir dia telah mencapai puncak Jiuxiong di ranah Yuan Wu. Kekuatan seperti itu benar-benar luar biasa. Tetapi Su Ling merasa lega karena mengira bahwa ini adalah jenius tak tertandingi yang telah melewati semua ujian menara Suantian. "Lakukan," kata Sangguan yang kecewa. Neraka pemurnian darah. Untuk sesaat, Su Ling langsung menyerang dan tidak memberi Sangguan waktu reaksi untuk menghancurkan hantu itu. Dia menunjukkan kecepatan langkah bintangnya secara ekstrim. Ketika dia datang ke Sangguan untuk bunuh diri, dia mengambil telapak tangan. Bagus sekali. Hantu Sangguan Ni telah dipersiapkan sejak lama. Menghadapi telapak tangan jahat Su Ling, dia langsung meledakkan telapak tangan. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan tepat waktu. Boom! Ki misterius dari ilusi Sangguan Mi tiba-tiba mengenai tubuh Su Ling dan langsung meledakkan Su Ling. Su Ling jatuh ke tanah dengan keras, menyemburkan darah ke mulutnya dan menjadi pucat. Ilusi kepunahan Sangguan di depannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Su Ling menggunakan serangan jiwa untuk melukai hantu Sangguan Mi, tetapi sekarang, hantu Sangguan Mi tidak bergerak. Tidak diragukan lagi, kekuatan kekecewaan Sangguan pasti telah meningkat pesat. Jika tidak, metode serangan jiwa tidak dapat melukainya. Pada saat ini, Su Ling mengerutkan kening dan menatap Sangguan Mi dengan dingin. Dia tahu betul bahwa dia harus menyerang telapak tangan dunia bawah api penyucian, jiwa kultivasinya,
dan secara paksa mengolahnya ke telapak tangan ketiga dan dunia bawah. Jika tidak, dia pasti akan kalah. Netherworld adalah pukulan terkuat di telapak tangan neraka-neraka. Bahkan dapat langsung menghancurkan kekuatan jiwa orang lain dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Namun, telapak tangan ini juga merupakan telapak tangan yang paling sulit untuk dikultivasikan. Itu hanya dapat dikultivasikan di atas kekuatan jiwa kelas 3. Aku hanya kekuatan jiwa puncak kelas 2 sekarang. Aku khawatir itu sangat enggan bahkan jika aku bisa mengolahnya. Su Ling tahu betul bahwa telapak tangan neraka-neraka yang dia latih adalah teknik serangan jiwa dengan sangat mematikan, tetapi juga, teknik serangan jiwa ini juga sangat sulit untuk dipraktikkan, terutama untuk menguji pemahaman dan kendali kekuatan jiwa sang kultivator. Su Ling adalah pria dari dua generasi. Dia secara alami sangat percaya diri dengan pemahaman dan kendalinya sendiri atas kekuatan jiwanya. Namun, kekuatan jiwa Su Ling tidak cukup kuat. Inilah sebabnya mengapa Su Ling belum mengolah telapak tangan ketiga dari dunia bawah. Namun, sekarang, Su Ling terpaksa melakukan hal ini. Ia tidak dapat menyingkirkan dilema tersebut tanpa mengolah telapak tangan ketiga. Ia tidak punya pilihan lain. Hehe, meskipun sangat buruk mengolah telapak tangan ketiga dengan kekuatan jiwa puncak kelas 2, aku tidak dapat membantu situasi ini saat ini. Su Ling terkekeh. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa pil roh dan beberapa pil guyuan dari lengannya dan melemparkannya langsung ke dalam mulutnya. Kemudian, ia duduk bersila di tanah dan menjalankan formula penciptaan dan bintang serta keterampilan telapak tangan bawa api penyucian di dalam hatinya. Untuk sesaat, di permukaan tubuh Su Ling, terdapat bintang-bintang terang dan lapisan-lapisan ki jahat berwarna merah darah, yang sangat berdarah dan ganas. Hah! Sangguan memadamkan ilusi dan melihat Su Ling duduk dengan kaki bersilang. Ia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, sudah terlambat untuk berpikir untuk menghancurkan lingkungan di sini. Kemudian, aku melihat bahwa penglihatan Sangguan Mi tiba-tiba tenggelam dan membunuh Su Ling secara langsung. Ia sangat cepat dan membunuh Su Ling di depannya seperti kilat. Namun pada saat ini, warna darah dan kecemerlangan teror, bercampur dengan cahaya bintang, meledak langsung dari tubuh Su Ling. Melihat ini, ekspresi Sangguan Mi berubah drastis, tetapi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat ini, kekuatannya menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan 9 puncak seni bela diri Yuan. Dalam hal ini, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari seniman bela diri manapun dalam seni bela diri Yuan. Terlebih lagi, Su Ling hanyalah 3 kali lipat dari wilayah Yuan Wu. Sangguan yakin bahwa dia dapat membunuh kota Su Ling dengan telapak tangannya. Ho, jejak telapak tangan hantu Sangguan Mi jatuh. Dengan momentum guntur, dia sangat mendominasi namun, tepat saat itu, ketika telapak tangan hantu Sangguan Mi hendak jatuh ke tubuh Su Ling tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin memancar dari dasar matanya, diikuti oleh Su Ling Yang. Su Ling Yang mengangkat tangannya dengan telapak tangan dan langsung melesat ke arah telapak tangan hantu Sangguan Mi. Boom! Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Energi misterius yang agung mengalir deras. Su Ling terpengaruh oleh energi misterius itu dan mundur beberapa meter ke belakang. Kekecewaan Sangguan lebih parah daripada Su Ling. Seluruh lengan kanannya langsung terkikis oleh roh jahat berwarna merah darah, yang sangat mengejutkan. Hantu Sangguan Mi mengerutkan kening, menatap lengan kanannya yang terkorosi dan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kau melakukannya?" Keterampilan yang kulatih dapat menyebabkan kerusakan yang merusak pada kekuatan jiwa. Telapak tangan pertama ini baru saja menghancurkan lenganmu. Su Ling memuntahkan darah. Kekuatan Sangguan untuk menghancurkan hantu itu jauh lebih kuat daripada dirinya. Bahkan jika Su Ling menggunakan teknik serangan jiwa dari telapak tangan neraka, masih sulit untuk sepenuhnya menangkis kehancuran Sangguan. Situasi saat ini adalah Su Ling hanya dapat melukai Sangguan dengan 7 poin. Namun, Su Ling tidak dapat memulihkan 3 poin kerusakan yang disebabkan oleh kekecewaan Sangguan. Karena cedera Su Ling ada pada kekuatan jiwa, dan subjek kekecewaan Sangguan adalah kekuatan jiwa. Jadi, bisakah kita membuat keputusan cepat? Melihat lengan kanan yang hancur, Sangguan menghancurkan hantu itu dengan senyum tak berdaya. Seperti yang dikatakan Su Ling, menggunakan metode serangan kekuatan jiwa benar-benar dapat menyebabkan kerusakan serius padanya. Bagaimanapun, dia bukan Sangguan yang menghancurkan tubuh,
Jika tidak, dia dapat menghancurkan Su Ling dengan menjentikkan jarinya. Telapak kehancuran. Sangguan memadamkan hantu itu dan menutup matanya sedikit. Pada saat ini, seluruh tubuhnya penuh dengan ki misterius, yang berkumpul dengan panik di telapak tangan kirinya. Pada saat itu, telapak tangan kiri kekecewaan Sangguan menjadi samar-samar terlihat, dan energi ki misterius meluap dengan liar darinya. Seberapa kuat, Su Ling langsung terkejut. Meskipun ia berhasil menepis telapak tangan kanan Sangguan yang penuh kekecewaan, bukan berarti ia dapat menahan telapak tangan Sangguan yang kuat. Bagaimanapun, kekecewaan Sangguan mewakili prajurit dari 9 puncak alam seni bela diri Yuan. Su Ling sama sekali bukan lawannya. Itu adalah serangan jiwa yang dapat melukai Sangguan dan menghancurkan hantu itu. Kalau tidak, Su Ling pasti sudah kalah. Su Ling, kau tidak dapat menangkap telapak tangan ini. Kucing hitam itu merentangkan kakinya dan berkata dengan malas. Omong kosong, jangan buru-buru menolongku. Su Ling berdiri dari tanah. Wajahnya memucat. Pada saat ini, bayangan Sangguan Mi telah memadatkan semua energi misterius di telapak tangan kirinya. Ini semua adalah energi misterius dari 9 prajurit berat di alam Yuan Wu. Tentu saja, dia tidak berani mengambil telapak tangan ini secara langsung. Oh, membantumu. Kucing hitam itu terkekeh dan menyipitkan matanya. 10.000 keping kristal misterius kelas atas. Su Ling tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kucing hitam itu tidak mau membantunya tanpa memberinya keuntungan apapun. Kemana kamu mengirim pengemis itu? Su Ling, Ben Meo tidak membuatmu takut. Jika dia menamparmu, kamu mungkin benar-benar mati. Kucing hitam itu berkata dengan lemah. 50.000 keping kristal misterius kelas atas. Su Ling berkata dengan suara yang dalam, ini semua kekayaanku. Baiklah, lihat wajah 50.000 keping kristal misterius kelas atas, Ben Meo akan mencoba yang terbaik untuk membantumu lagi. Kucing hitam itu berkata dengan enggan, tetapi dia sangat senang di dalam hatinya. Dengan satu tangan, dia bisa mengambil 50.000 keping suanjing kelas atas dari Su Ling dan mendapatkan suanjing. Itu adalah hal yang sangat sederhana. Kemudian, kucing hitam itu melepaskan suanki hitam dan langsung menuangkannya ke lautan udara Su Ling. Kucing hitam itu berkata, Su Ling, kerahkan semua kekuatanmu dan tampar kau. Pada saat itu, aku akan meningkatkan kekuatanmu ke tingkat ke-9 wilayah Yuan Wu. Bagus, Su Ling mengangguk. Seketika, mata Su Ling tenggelam, dan roh jahat darah Shen Han yang mendominasi mengembun di telapak tangan kanannya. Dia telah berhasil mengolah telapak tangan ketiga dari telapak tangan Yuming dan dunia Yuming. Pada saat ini, hampir semua ki misterius di tubuhnya mengalir menuju telapak tangan kanan. Kucing hitam itu masih menanamkan ki misterius ke dalam Su Ling. Setelah beberapa saat, Su Ling hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Su Ling, ambil telapak tanganku. Sangguan meledak dan berteriak. Telapak tangan kirinya sama mendominasi seperti guntur. Dia langsung menjatuhkannya, dan semua kekuatan penghancurnya mengalir ke arah Su Ling. Melihat ini, Su Ling tidak ragu-ragu dan berteriak, dunia bawah. Lalu, dengan telapak tangan, dia mengambil gambar hantu itu langsung ke arah pejabat tinggi. Telapak tangan kedua orang itu langsung bertabrakan satu sama lain, dan ki misterius yang menakutkan menyerang dengan panik. Lantai 8 dari seluruh menara Suantian dipengaruhi oleh ki misterius dan menghasilkan getaran yang lemah. Dari awal hingga sekarang, lelaki tua berpakaian hitam itu menyaksikan seluruh pertempuran. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Su Ling melonjak beberapa kali pada saat itu, dan kultivasi alamnya mencapai tingkat ke-9 dari alam Yuan Wu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu sudah tahu hasil dari telapak tangan ini. Lagi pula, ketika Su Ling dulunya adalah 3 orang dari alam Yuan Wu, dia bisa menghubungkan beberapa telapak tangan hantu Guan Mi. Baru saja, kultivasi Su Ling di alam itu telah maju pesat. Tidak sulit untuk menghancurkan sangguan dan menghancurkan ilusi. Benar saja, semuanya seperti yang diharapkan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Sangguan menghancurkan ilusi dan dihancurkan oleh telapak tangan Su Ling. Meskipun Sangguan menghancurkan hantu itu dengan sangat enggan, telapak tangan Su Ling terlalu sombong, dan itu secara khusus ditujukan pada kekuatan jiwa. Pada tingkat yang sama, Sangguan menghancurkan hantu itu dan tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Setelah menghancurkan Sangguan dan menghancurkan hantu itu, Su Ling merasa lega. Pada saat ini,
kucing hitam itu juga mengambil kembali kekuatannya sendiri. Pada saat itu, Su Ling seperti bola berdarah. Dia lumpuh dan duduk di tanah. Wajahnya pucat dan penuh dengan keringat virtual. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena lawannya kali ini adalah Zhao Xiong di wilayah Yuanwu, bukan wilayah Zhenwu. Jika tidak, dia harus menggunakan kekuatan kucing hitam untuk mencapai wilayah Zhenwu sebelum dia bisa bertarung. Dengan melakukan itu, dia mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri setelah bertarung. Bagaimanapun, Su Ling tidak dapat menanggung beban yang disebabkan oleh peningkatan kultivasi alamnya secara paksa di tubuhnya. Zhao Xiong wilayah Yuanwu sudah menjadi batas yang dapat ditanggung Su Ling. Naik paksa ke Zhenwu hanya akan menyebabkan Su Ling runtuh. Melihat Su Ling duduk di tanah, lelaki tua berpakaian hitam itu mengambil pil emas langsung dari tangannya, melemparkannya ke Su Ling dan berkata, "Makanlah dan ikutlah denganku." Hah, Su Ling tertegun. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa pil itu. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengisi pil itu ke dalam impor. Pil itu meleleh di pintu masuk, dan Su Ling segera merasa segar kembali. Kemudian dia berdiri, sedikit merapikan pakaiannya, dan meninggalkan lantai 8 bersama lelaki tua berpakaian hitam itu. Dipimpin oleh lelaki tua berpakaian hitam itu, Su Ling memasuki lantai 9. Pada saat yang sama, di luar lantai 9 menara Suantian, cahaya yang lebih mengerikan langsung meledak. Melihat cahaya ini, Guo Jia sangat gembira dan berkata dengan senyum gila, "Haha, Pinger benar-benar memenuhi harapanku dan mampu memasuki lantai 9. Segera, Guo Jia menatap Yang Zhen dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Yang, sepertinya Anda tidak akan duduk lama." "Kau," mata Yang Zhen tiba-tiba tenggelam, menatap dingin ke arah Guo Jia dan berkata dengan dingin, jangan terlalu cepat senang. Kuncinya adalah apakah kau bisa lulus ujian lapisan ke-9. Kalau tidak, semuanya omong kosong." Saat itu, seseorang berteriak, "Lihat, seseorang keluar dari menara Suantian." Ketika Yang Zhen dan Guo Jiadun tercengang, mereka dengan cepat melihat ke arah pintu keluar menara Suantian dan melihat sosok kurus di sana. Saat sosok itu mendekat, Yang Zhen terkejut dan mengikutinya dari dekat. Dia sangat bersemangat dan dengan cepat berjalan ke arah pria itu. "Tak terkalahkan, apakah kau baik-baik saja?" Yang Zhen bertanya dengan penuh semangat. Yang Wudi pergi dari lantai 4. Pakaiannya compang camping karena dia berlatih dengan serigala perak di lantai 4. Harus dikatakan bahwa serigala perak itu benar-benar kuat. Yang Wudi sama sekali bukan lawan karena kultivasi gandanya dalam seni bela diri Yuan. Tetapi setelah mengasah ini, Yang Wudi merasa bahwa dia telah banyak berkembang dan seharusnya akan melangkah ke 3 alam Yuanwu. "Ayah, tentu saja anak itu baik-baik saja," Yang Wudi berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Yang Hongyi juga datang dari samping, melihat punggung Yang Wudi dan berkata dengan heran, "Kakak, di mana orang itu?" "Kamu bilang kakak Su." Yang Wudi tercengang. Yang Hongyi acuh tak acuh, mengangguk sedikit dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Dia masuk bersamamu. Kenapa dia tidak keluar? Aku terjebak di lantai 4, dan Su Ling masuk ke lantai 5. Adik perempuan, kamu tidak tahu bahwa kakak Su dapat mengeluarkan 7 kekuatan dari alam Yuanwu." Luar biasa, Yang Wudi tampak terkejut. Pada saat yang sama, dia mengagumi Su Ling dan berkata, "Apa?" Mendengar ucapan itu, Yang Hongyi terkejut, dan Yang Zhen juga terkejut. Yang Zhen tahu bahwa Su Ling hanya memiliki kultivasi 3 kali lipat di alam Yuanwu, tetapi sekarang, kekuatan teroris yang sebanding dengan 7 seni bela diri di alam Yuanwu pecah. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Yang Zhen segera menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan cara ini, orang-orang yang naik ke lantai 9 mungkin bukan Guoping." "Oh, itu tidak mungkin Guoping. Kekuatan kakak Su sudah cukup untuk menghancurkan Guoping." Yang Wudi tersenyum dan berkata dengan lemah. Guo Jia, wajahnya sulit dilihat saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Wudi keluar dari menara Suantian hidup-hidup. Ketika Yang Wudi mengatakan bahwa kekuatan Su Ling yang sebenarnya mencapai tingkat ke-7 wilayah Yuanwu, Guo Jiazeng bahkan lebih terkejut. "Apa konsep dari 7 tingkat wilayah Yuanwu? Anda tahu, Su Ling baru berusia 16 tahun, jika dia mencapai tingkat ke-7 wilayah Yuanwu pada usia ini, dia pasti akan melampaui Sang Guanmi di masa depan." Memikirkan hal ini, wajah Guo Jiazeng menjadi semakin jelek dan berkata dengan muram,
dengan adanya Zhao Qing di sekitar Pinger, bahkan jika Suling adalah seniman bela diri ketujuh di alam seni bela diri Yuan, mustahil untuk membunuh Pinger. Namun, saya khawatir seniman bela diri yang memasuki lantai 9 menara Suantian bukanlah Pinger. Guo Jia tahu bahwa jika Suling benar-benar bersembunyi begitu dalam, prajurit yang memasuki lantai 9 menara Suantian mungkin adalah Suling. Sialan, bajingan sialan, jika dia benar-benar memasuki lantai 9 menara Suantian, aku akan membunuhnya setelah dia keluar. Guo Jia berkata dengan dingin, matanya menjadi sangat gelap. Mengikuti lelaki tua berpakaian hitam ke lantai 9, Suling dengan hati-hati mengamati lantai 9. Selain lelaki tua berpakaian hitam dan dirinya, ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu seanggun tulang burung bangau, dengan pelipis putih dan jubah abu-abu panjang. Lelaki tua berpakaian hitam itu membawa Suling ke lelaki tua berpakaian abu-abu dan berkata, "Abu-abu, anak ini telah lulus ujian di lantai 8. Baiklah, bagaimana menurutmu?" Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menatap Suling, lalu menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya. "Aku tidak optimis." Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan, ketika dia membunuh ilusi terhadap sangguan, kultivasi alamnya meningkat pesat, jelas menggunakan beberapa cara yang meragukan. Hah, mendengar ucapan itu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, cara yang meragukan. Bahkan kamu tidak bisa melihat cara apa yang dia gunakan. Aku tidak bisa melihat. Lelaki tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia telah menatap Suling, mencoba melihat melalui cara apa yang digunakan Suling, tetapi yang mengejutkannya, tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia tidak dapat melihat cara apa yang digunakan Suling dalam pertempuran tadi. Haha, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tersenyum, berjalan mendekati Suling dan berkata, "Suling, akhirnya kita bertemu." Setelah mendengar suara lelaki tua berpakaian abu-abu itu, Suling langsung bereaksi. Aku khawatir lelaki tua berpakaian abu-abu itu adalah pemilik suara yang berbicara di menara Suantian sebelumnya. Seketika, Suling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dan berkata, "Apa ujian lapisan ke-9 itu?" "Jangan khawatir." Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suling, bisakah kau membiarkanku menyentuh tulang itu terlebih dahulu?" "Suling, jangan khawatir. Dia tidak dapat menemukan Ben Meok." Kucing hitam itu tiba-tiba berkata. Suling merasa lega mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu. Dia khawatir kucing hitam itu akan ditemukan oleh dua orang tua di depannya. Kemudian Suling berkata, "Ya, ya." Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum, langsung mengulurkan tangannya dan menyentuh tulang Suling. Kali ini, ekspresi wajah lelaki tua beruban itu berangsur-angsur menjadi berwibawa, dan masih ada sedikit kebingungan. Melihat ekspresi lelaki tua beruban itu, lelaki tua beruban itu terkejut dan berkata, "Ada apa?" "Aneh, benar-benar aneh. Berdasarkan akar dan tulangnya, dia sama sekali tidak bisa mengolah 4 suandan. Dia bukan tipe orang dengan suangu, dan bakatnya juga sangat umum, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat." Lelaki tua beruban itu berkata dengan suara yang dalam. "Tidak ada suangu. Bagaimana dia mengolah 4 suandan?" Lelaki tua beruban itu juga sangat bingung. Saat ini, dia secara pribadi maju dan membantu Suling menyentuh tulangnya, tetapi hasilnya sama dengan lelaki tua beruban itu. Suling benar-benar tidak memiliki tulang hitam. Ada banyak hal aneh tentang anak ini, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, dia jelas hanya 3 tingkat Yuan Wu, tetapi dia tiba-tiba dipromosikan ke tingkat ke-9 Yuan Wu sekarang. Hehe, hanya dia yang tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tersenyum. Dia menatap Suling dan berkata, "Suling, kamu gagal dalam ujian di lantai 9. Apa?" Mendengar ucapan itu, Suling tercengang dan berkata dengan heran, "Aku bahkan tidak tahu apa ujian di lantai 9 itu. Bagaimana ujiannya bisa gagal? Ujian di lantai 9 diakui oleh kami berdua. Tetapi jelas, kamu belum diakui oleh kami berdua." Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah berbalik dan tidak ingin melihat Suling lagi. "Meskipun aku tidak tahu apa artinya Suling datang ke lantai 9 Menara Suantian,
Dengan bakat dan kualifikasi Suling, dan tanpa syarat Suangu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak dapat setuju untuk mengirim Suling ke tempat itu. Bagaimana aku bisa mendapatkan persetujuanmu? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kau tidak mengerti? Kau telah gagal, tegur lelaki tua berpakaian hitam itu. Ia sedikit tidak senang melihat kegigihan Suling. Hehe, kau bahkan tidak mengatakan bagaimana cara mendapatkan syarat pengakuan. Kau tidak memiliki persyaratan yang jelas. Semuanya tergantung pada preferensi pribadimu. Apakah menurutmu itu benar-benar pantas? Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Wah, apakah kau menanyai kami? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin. Bagaimana dengan menanyaimu? Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata, mati. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi dingin. Ia langsung memukul, menamparnya, dan langsung menindas Suling. Pada saat ini, seluruh tubuh Suling membungkuk. Penggunaan kekerasan adalah cara yang paling kasar di dunia. Jika kau melakukannya, kau hanya akan membuat orang yang tidak mengenalimu semakin tidak mengenalimu. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, Suling hampir tidak bisa berdiri tegak, tetapi ia masih sangat teguh, menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin dan berkata, pria tua berpakaian hitam, lepaskan dia, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tua-tua berpakaian abu-abu, lelaki tua berpakaian hitam itu tertegun, tetapi ia menyingkirkan martabatnya menurut lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Setelah beberapa saat, Suling merasa lega. Wajahnya memucat dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana? Apakah kau tahu apa kesalahanmu tadi? Suling, kualifikasi dan bakatmu tidak dapat memenuhi persyaratan kami. Selain itu, semua seniman bela diri yang mengolah banyak suandan memiliki tulang suangu, tetapi kau tidak memilikinya di tubuhmu. Apakah kau tahu apa artinya ini? Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan matanya dan bertanya. Aku tidak tahu. Suling menggelengkan kepalanya. Suling memang mendengar tentang legenda Suangu. Ia juga menemukannya di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa semua orang yang tak terkalahkan dan kuat memiliki tulang yang aneh, yang disebut Suangu oleh seniman bela diri lainnya. Dalam kehidupan terakhir, Suling hampir tidak pernah melihat siapapun dengan Suangu, atau bahkan seniman bela diri dengan dua suandan. Jika kau harus kembali ke tulang misterius itu, aku khawatir kau harus kembali ke perang dewa iblis kuno. Pada zaman dahulu, orang-orang dengan tulang hitam dapat mengolah banyak ramuan hitam. Mereka berlatih ilmu pengetahuan dengan setengah hati dan kekuatan mereka meningkat pesat. Tentu saja, beberapa seniman bela diri juga mengolah banyak ramuan hitam tanpa tulang hitam, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menembus batas. Orang tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam, dengan kata lain, meskipun kamu memiliki 4 pil misterius, kamu tidak memiliki tulang misterius, yang berarti bahwa pencapaianmu di masa depan terbatas dan kamu tidak dapat menjadi tak terkalahkan. Petik 2. Mendengar ini, Suling berubah drastis dan berteriak kepada kucing hitam di tengah lautan amarah, Xiao Hei, apakah yang dikatakan orang tua itu benar? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Apa yang dikatakannya benar? Kucing hitam itu tersenyum dan berkata, secara logika, seorang seniman bela diri tanpa Suangu dapat mengolah banyak suandan, yang berarti ia tidak dapat melangkah ke alam tak terkalahkan. Sial, jadi apakah kau sengaja menipuku sebelumnya? Suling berkata dengan dingin bahwa ia telah mengolah banyak pil misterius, tetapi kucing hitam itu menasihatinya untuk melakukannya. Oh, kedua orang tua ini benar. Namun, di zaman kuno, seorang pria kuat yang tak terkalahkan berjalan keluar dari jalan keabadian dan menghancurkan para master tertinggi lainnya di dunia. Pria kuat yang tak terkalahkan itu adalah seorang pria dengan 3 pil misterius dan tidak memiliki tulang misterius. Pria kuat yang tak terkalahkan itu adalah Kaisar Suantian. Kucing hitam itu terkekeh. Itu adalah Kaisar Iblis selama perang Dewa Iblis kuno. Secara alami sangat jelas tentang dosa-dosa rahasia yang tidak diketahui itu. Mendengar ini, Su Lingcai tidak bisa menahan napas lega. Dia berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjadi orang kuat yang tak terkalahkan tanpa banyak suandan, kan? Bagus. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Bagaimana dengan Kaisar Suantian yang mendirikan menara Suantian ini? Suling berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana kamu tahu bahwa menara ini didirikan oleh Kaisar Suantian?
Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengubah penampilannya secara drastis. Dia tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Aku akan bertanya kepadamu. Apakah Kaisar Suantian memiliki banyak suan dan tanpa suangu? Su Ling bertanya. Sebenarnya, Su Ling hanya menebak tentang asal-usul menara Suantian. Bagaimanapun, ada kata Suantian antara Kaisar Suantian dan menara Suantian. Jika tidak ada hubungannya, Su Ling pasti tidak akan mempercayainya. Wah, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Kaisar Suantian? Kaisar Suantian adalah mahaguru yang tak terkalahkan di dunia. Dia dapat mengalahkan banyak guru tertinggi lainnya dan dapat disebut abadi. Jalan keluarnya bahkan lebih abadi. Lelaki tua berpakaian hitam itu tampak dingin dan memarahi dengan keras. Su Ling berani dibandingkan dengan Kaisar Suantian. Dia sama sekali tidak tahu apakah harus hidup atau mati, atau apakah surga atau bumi lebih unggul. Oh, jalan keluarnya, aku Su Ling, mengapa aku tidak bisa keluar? Mengapa aku tidak bisa keluar dari jalan abadiku? Su Ling membalas dengan dingin. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berpakaian abu-abu semuanya tercengang. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari kesenjangan antara dirinya dan Kaisar Suantian. Su Ling Kiao kamu, Kaisar Suantian selalu tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dan kemudian dia menjadi pemuda yang paling hebat. Apakah menurutmu kamu bisa dibandingkan dengan Kaisar? Kata lelaki tua berbaju abu-abu. Kalau tidak mencoba, bagaimana kau bisa tahu? Kalau tidak berani melakukannya, kau akan kalah. Kalau berani melakukannya, kau mungkin menang. Su Ling berkata dengan tegas. Omong kosong adalah omong kosong. Kaisar Suantian telah menyapu bersih rekan-rekannya saat dia seusiamu. Lelaki tua berbaju hitam itu berteriak dingin, Nak, aku sarankan kau segera pergi dari sini. Lelaki tua berbaju hitam, biarkan dia mencoba. Pada saat ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berkata. Lelaki tua berbaju abu-abu, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Kami hanya seorang penjaga. Seberapa besar peluang dia bisa masuk ke tempat itu tergantung pada dirinya sendiri. Kata lelaki tua berbaju abu-abu itu. Hei, lelaki tua berbaju hitam itu menghela napas. Kemudian, dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kau lulus ujian lantai 9. Selanjutnya, abu-abu dan aku akan bergandengan tangan untuk mengirimmu ke lantai 10. Apa yang bisa kau dapatkan di lantai 10 tergantung pada dirimu sendiri. Lantai 10. Su Ling terkejut dan tampak bingung. Ketika dia hendak bertanya dari mana datangnya menara Suantian dari lantai 10, dia langsung menghilang ke dalam angkasa. Rasa pusing hampir membuat Su Ling muntah. Ketika dia bereaksi, dia telah datang ke angkasa lain. Di sini ada sebuah gua, di mana ada kolam besar. Air di kolam itu memancarkan cahaya putih dan sangat jernih. Batu-batu di kolam itu juga batu berwarna-warni. Danau Suantian. Tiba-tiba, kucing hitam muncul dari lautan amarah Su Ling. Sepasang mata kucing segera menatap lurus ke arah Danau Suantian di depannya dan berkata, ini adalah tempat di mana Kaisar Suantian berjalan keluar dari jalan abadi. Apa maksudmu? Su Ling bingung sekaligus terkejut. Dasar bodoh. Danau Suantian ini adalah tempat Kaisar Suantian memperoleh keabadian. Tahukah kau siapa Kaisar Suantian? Kucing hitam itu memutar pantat kucingnya dan berjalan di depan Danau Suantian. Matanya memancarkan cahaya yang cerdas dan bertanya, bagaimana aku bisa tahu, orang-orang di zamanmu? Su Ling tersenyum getir. Perang antara dewa dan iblis di zaman kuno memang terlalu jauh dari era ini. Ada beberapa penguasa tertinggi yang kuat dan mendominasi. Orang-orang di eramu sama sekali tidak mengetahuinya. Banyak warisan yang kuat juga hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Kucing hitam itu mendengus dingin, tampak sangat serius, dan berkata, Kaisar Suantian adalah salah satu tokoh terkemuka dalam perang dewa dan iblis kuno, dan dia juga orang yang sangat dikagumi Ben Meo. Dia menciptakan metode bijak sendiri, yang sangat menakjubkan. Dia menghancurkan banyak orang kuat dari rekan-rekannya di tahun-tahun itu. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling terkejut dan tidak bisa menahan napas. Hukum bijak. Di era ini, apakah ada hukum orang bijak? Su Ling terlahir kembali 500 tahun kemudian. Di eranya, tidak ada hukum orang bijak, dan era ini bahkan lebih mustahil. Bagaimanapun,
Dharma orang bijak adalah keterampilan misterius. Jika ada dharma orang bijak di era ini, saya khawatir itu akan menyebabkan kegemparan. Keterampilan secara umum dibagi menjadi tingkat kuning, tingkat Xuan, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat raja, tingkat kaisar dan tingkat kaisar. Dalam ingatan Su Ling, dia telah melihat keterampilan terkuat, yang hanya keterampilan tingkat kekaisaran. Keterampilan tingkat kekaisaran yang sebenarnya juga sangat langka di dunia 9 hari. Hanya pewaris langsung dari sekte besar yang dapat terpapar pada Kung Fu tingkat kekaisaran. Metode kultivasi Su Ling dalam kehidupan sebelumnya sebagian besar adalah Tianji, yang juga menyebabkan kelemahannya dalam kultivasinya di kemudian hari. Begitu dia bertemu dengan anak-anak sah dari sekte besar dan agama kuno, Su Ling sulit untuk saling mengalahkan. Adapun hukum orang bijak, Su Ling bahkan lebih tidak dapat diakses. Karena dharma orang bijak adalah keterampilan yang diciptakan oleh orang bijak itu sendiri. Su Ling hanya pernah mendengar tentang alam orang bijak di kehidupan sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Kultivasi Su Ling hingga ke 9 surga tertinggi di kehidupan sebelumnya telah menyapu banyak orang kuat di 9 surga dan 10 alam. Namun, dia telah mendengar bahwa ada seniman bela diri yang melampaui surga tertinggi di beberapa sekte misterius dan agama kuno, tetapi Su Ling belum benar-benar menyentuh orang-orang itu. Xiao Hei, apakah alam di atas surga tertinggi adalah orang bijak? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2, kucing hitam itu tercengang. Dengan beberapa garis penghinaan di matanya, dia menatap Su Ling dengan dingin. Matanya tampak menatap orang yang terbelakang mental. Di atas surga tertinggi adalah dewa virtual. Di atas dewa virtual adalah orang bijak. Kucing hitam itu menjelaskan. Begitu, Su Ling mengangguk dan berpikir dalam-dalam. Ternyata, jika dia dimasukkan ke dalam perang dewa dan iblis kuno, dia adalah manusia kecil seperti prajurit udang dan jenderal kepiting. Namun, selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, orang-orang di alam dewa virtual dapat terlihat di mana-mana, dan orang bijak adalah efektivitas tempur utama dari pertempuran itu. Adapun kaisar iblis yang dikelilingi dan ditekan oleh orang-orang bijak itu. Pada saat ini, Su Ling tiba-tiba gemetar. Dia menatap kucing hitam itu dan berkata dengan heran, "Jadi, apa kultivasi keadaan aslimu?" "Oh, Kaisar Xuantian memang tak terkalahkan di dunia manusia. Kultivasi manusia adalah satu yang tertinggi dalam 100 tahun, satu dewa virtual dalam 1000 tahun, dan satu orang bijak dalam 3000 tahun." Pada awalnya, Kaisar Xuantian menyapu para rekan yang kuat dan baru saja mencapai orang bijak dan keabadian, tetapi prestasinya tidak begitu menakjubkan di dunia iblis. Mata kucing hitam itu tenggelam dan berkata dengan samar, "Jangan katakan leluhur jahat itu. Bahkan Ben Meo dapat membunuh mereka." Mendengar ucapan itu, Su Ling tiba-tiba merasakan darahnya melonjak, tetapi dia juga takut. Ternyata ada orang-orang yang begitu kuat selama perang dewa iblis kuno. Su Ling selalu berpikir bahwa dia tak terkalahkan ketika dia melangkah ke surga. Tetapi sekarang tampaknya hanya menjadi katak di dasar sumur. "Baiklah, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sumber daya kultivasi di dunia manusia terlalu sedikit, dan tidak banyak peluang. Tidak masuk akal untuk disebut pengabaian Tuhan terhadap dunia. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus meninggalkan dunia manusia di masa depan." Kata kucing hitam itu. "Ya." Su Ling mengangguk dan bertanya, "Anda baru saja mengatakan bahwa Danau Xuantian adalah tempat Kaisar Xuantian melangkah ke jalan abadi. Artinya, Kaisar Xuantian melangkah ke alam sage di sini." "Benar sekali. Persepsi Ben Meo sangat kuat. Saya merasakan napas sage yang ditinggalkan Kaisar Xuantian tadi. Meskipun hanya setitik, seharusnya tidak sulit untuk menghapus seorang master tertinggi." Kucing hitam itu melangkah beberapa langkah menuju Danau Xuantian dan langsung masuk ke Danau Xuantian. Air yang bening mengandung Xuanqi dan menyehatkan tubuh kucing hitam itu. "Su Ling, di Danau Xuantian, ada bau orang suci dan orang bijak. Terserah Anda untuk merasakannya. Selain itu, ada ki misterius yang kuat di air danau, yang sangat cocok untuk kultivasi." Peluang yang disebutkan oleh kedua orang tua tadi seharusnya merujuk pada ini. Ketika kucing hitam itu terbenam di Danau Xuantian, permukaan tubuhnya mulai menunjukkan kecemerlangan hitam, yang jelas mulai menyerap ki misterius yang terkandung di Danau Xuantian. Bagus. Saat ini, hati Su Ling sudah sangat terkejut. Dia bergegas ke Danau Xuantian dan bermeditasi,
mencoba memahami napas orang bijak yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian di Danau Xuantian. Anda tahu, itu adalah napas orang bijak. Bahkan jika Anda hanya bisa merasakan sedikit, Anda akan mendapat banyak manfaat. Tubuh Suling terbenam di Danau Xuantian. Dia menjalankan formula penciptaan dan bintang-bintang di dalam hatinya. Ada bintang-bintang di sekitar tubuhnya, yang sangat terang dan misterius. Kucing hitam itu dengan panik menyerap ki gelap di Danau Xuantian. Ki gelap yang terkandung di seluruh Danau Xuantian sangat kaya dan berkurang dengan sangat cepat. Belum lama ini, air di Danau Xuantian tidak lagi seterang sebelumnya, dan tampak menjadi air yang tergenang. Boom! Saat kucing hitam itu terus menyerap ki misterius di Danau Xuantian, petir muncul di permukaan tubuhnya, membuat suara berderak. Boom! Sebuah ledakan tumpul tiba-tiba terdengar di kucing hitam itu. Segera setelah itu, kucing hitam itu membuka matanya, dan cahaya dingin meledak keluar. Momentumnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Zhenwu 5 tingkat. Kucing hitam itu terkejut. Ada cukup banyak Xuanqi di Danau Xuantian untuk membuatnya menerobos 5 alam kecil sekaligus. Kemudian, kucing hitam itu melihat ke Danau Xuantian. Melihat bahwa air di danau menjadi keruh, dia bergegas menjauh dari Danau Xuantian. Jika aku tidak membaca begitu banyak Xuanjing untuk Ben Meo sebelum kamu, Ben Meo tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Kucing hitam itu mendengus dingin dan menatap Suling yang tenggelam dalam Danau Xuantian. Dengan kekuatannya, ia dapat menyerap semua Xuanqi di Danau Xuantian tanpa meninggalkannya sama sekali. Namun, melihat bahwa Suling masih berkultivasi di Danau Xuantian, ia memutuskan untuk memberikan sebagian Xuanqi kepada Suling. Bagaimanapun, Xuanqi di Danau Xuantian kurang lebih terkontaminasi dengan napas Kaisar Xuantian. Menyerap Xuanqi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi alam mereka, memurnikan daging mereka, dan meningkatkan kekuatan fisik mereka. Kekuatan Suling saat ini masih terlalu lemah. Paling-paling, dia hanya bisa menyaingi 7 prajurit berat dalam seni bela diri Yuan. Aku khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup untuk memasuki ibu kota kekaisaran di masa depan. Anak muda, sebaiknya kamu cepat menjadi kuat, kalau tidak, siapa lagi yang bisa melindungi keselamatan Ben Meo di masa depan? Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia berbaring dengan tenang di samping Danau Xuantian dan beristirahat. Suling masih tenggelam dalam Danau Xuantian saat ini. Seluruh pikirannya terbenam dalam formula penciptaan dan bintang. Dia dengan panik menyerap Xuanqi di Danau Xuantian dan mencoba merasakan napas bijak yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian, tetapi yang mengecewakannya adalah bahwa meskipun dia berusaha keras, dia tidak dapat mendeteksi napas bijak yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian. Dengan kata lain, dia tidak dapat memahami roh bijak yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian. Hei, sepertinya masih belum ada takdir antara aku dan Kaisar Xuantian. Aku tidak bisa merasakan nafas bijak yang ditinggalkan Kaisar Xuantian. Kalau begitu, aku hanya bisa menenangkan tubuhku di Danau Xuantian ini dan berusaha keras untuk meningkatkan kultivasi alamku ke alam Yuan Wu tingkat 5. Dia mendesah tak berdaya. Suling tahu bahwa tidak mudah untuk memahami kesempatan yang ditinggalkan oleh orang bijak. Selain bakat, dia juga membutuhkan takdir. Sayang sekali dia tidak bisa memahami orang bijak yang ditinggalkan Kaisar Xuantian. Namun, jika dia bisa melangkah ke 5 lapisan seni bela diri Yuan, itu tidak akan menjadi perjalanan sia-sia ke lantai 10 kali ini. Suling tiba-tiba menghela napas lega. Dia menjalankan formula penciptaan dan bintang dengan gila-gilaan, dan kecemerlangan bintang-bintang di permukaan tubuhnya sangat misterius. Ki misterius di Danau Xuantian mengalir deras ke tubuh Suling. Pada saat ini, Suling melepaskan 4 pil misterius dan menyerap ki misterius dari Danau Xuantian. Xuanqi dan Xuanqi di Xuanjing itu berbeda. Karena Suling jelas dapat merasakan bahwa Xuanqi di Danau Xuantian dapat menyehatkan tubuhnya dan membuat tubuhnya lebih kuat. Boom! Sejumlah besar Xuanqi mengalir ke tubuh Suling, yang membuat otot dan tulang Suling menjadi kaku. Pada saat yang sama, keempat Xuandan di tubuhnya juga dipenuhi dengan Xuanqi di Danau Xuantian. Saat ini, Suling merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan bersinar, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Hancur! Tubuh Suling terkejut dan mulutnya berbicara. Dia telah merasakan kekuatan di tubuhnya. Itu terlalu sombong. Dia telah sepenuhnya mencapai batas terobosan. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar di tubuh Suling. Segera setelah itu, momentum Suling meningkat,
dan ki gelap di lautan ki menjadi lebih tebal. Dia melangkah langsung ke 4 lapisan wilayah Yuan Wu. Namun, saat ini, Su Ling yang telah melangkah ke alam Yuan Wu tingkat 4, masih melonjak dalam momentum. Konsentrasi Xuan Qi di tubuhnya semakin tinggi, dan dia penuh dengan kekuatan. Setelah waktu yang lama, dia hanya mendengar ledakan keras. Su Ling gemetar dan menghancurkan alam itu lagi. 5 tingkat wilayah Yuan Wu. Untuk sesaat, Su Ling mengepalkan tinjunya dan memiliki kekuatan yang melimpah di tubuhnya. Matanya penuh dengan darah. Terobosan tadi membuatnya tidak sedikit kesakitan. Namun, setelah angin dan hujan, ada pelangi. Su Ling tidak hanya meningkatkan kekuatan fisiknya, tetapi juga meningkatkan kultivasinya sendiri dengan 2 tingkat kecil dengan memadamkan ki misterius di Danau Xuantian. Meskipun kita tidak mendapatkan kesempatan yang diwarisi oleh Kaisar Xuantian, senang rasanya dipromosikan di sini. Su Ling tersenyum beberapa kali. Dia melirik Danau Xuantian di kakinya. Saat ini, itu hampir menjadi air yang tergenang. Hampir semua energi misterius di Danau Xuantian diserap oleh kucing hitam dan Su Ling, sehingga air di Danau Xuantian secara alami kehilangan kecemerlangannya. Ketika Su Ling keluar dari Danau Xuantian dan melihat kucing hitam berbaring di sebelahnya, seluruh orang itu terkejut. 5 tingkat Zhenwu. Su Ling menatap, terkejut dan heran. Kamu pikir Ben Meo sama tidak bergunanya denganmu, dan peningkatan kultivasi alam sangat lambat. Jangan lupa bahwa Ben Meo tidak terkalahkan di puncak. Sekarang kultivasi alam telah pulih ke 5 tingkat alam Zhenwu, dan aku tidak tahu kapan aku bisa kembali ke puncak. Kucing hitam itu mendesah tak berdaya, jelas sangat melankolis, dan berkata. Petik 2 petik 2. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling segera menunjukkan ekspresi kebencian dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Hei, aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Kenapa? Ben Meo tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Kucing hitam itu mendengus dingin dan membalas dengan wajah tidak senang. Cepat atau lambat kamu akan dipukuli. Su Ling memarahi. Kemudian dia langsung mengangkat kakinya dan ingin menendang pantat kucing hitam itu, tetapi kucing hitam itu lari. Su Ling, aku sarankan kamu untuk bersikap baik dan berani mengganggu Ben Meo. Ben Meo membuatmu terlihat baik, kata kucing hitam itu dengan dingin. Tetapi saat itu, bayangan sisa muncul di Danau Xuantian. Ketika bayangan itu muncul, seluruh lantai ke-10 bergetar hebat. Dengan munculnya bayangan itu, tekanan yang mengerikan mulai diberikan pada lantai ke-10. Su Ling, tanpa reaksi apapun, langsung ditekan setengah berlutut di tanah oleh ancaman yang mengerikan itu. Adapun kucing hitam itu, wajahnya jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, Kaisar Xuantian, apakah kamu akhirnya keluar? Pada saat ini, kucing hitam itu menatap dingin ke arah bayangan sisa yang muncul dari Danau Xuantian, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kaisar Iblis, ini hanya nafas yang tersisa dariku. Rasa terima kasih dan dendam di antara kita telah terhapus sejak tahun itu. Bayangan sisa itu diubah oleh roh bijak yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian. Saat ini, dia melayang di atas Danau Xuantian, menatap kucing hitam di bawah dan berkata, mencapai levelmu hanyalah nafas orang bijak, yang dapat menghancurkan yang tertinggi. Aku masih harus berhati-hati. Kucing hitam itu berkata dengan dingin. Hehe, karena aku dapat menghancurkan yang tertinggi, apa gunanya berjaga-jaga dalam keadaanmu saat ini? Dan kamu bukanlah orang yang mengejutkan nafas orang bijak yang kutinggalkan. Kaisar Xuantian berkata sambil tersenyum. Kemudian, Kaisar Xuantian menatap Su Ling, dan tiba-tiba memancarkan beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya. Dia terkejut dan berkata, dia memiliki Xuandan, tetapi tidak ada Xuangu, tetapi dia agak mirip denganku. Su Ling sangat ketakutan oleh tekanan yang mengerikan itu sehingga dia tidak bisa berdiri. Dia dengan enggan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Kaisar Xuantian. Sampai saat itu, Su Ling benar-benar melihat penampilan Kaisar Xuantian. Kaisar Xuantian Zun berambut hitam, tetapi pelipisnya putih. Matanya cerah dan cemerlang, fundusnya seluas bintang. Dia tinggi dan mengenakan kemeja panjang kuno. Paman, bisakah kamu menahan momentummu dulu? Mata Su Ling suram dan berkata tanpa daya. Kaisar Xuantian, di puncaknya, adalah seorang bijak. Bahkan jika dia hanya meninggalkan napas bijak saat ini, itu tidak sebanding dengan yang lain. Seperti yang dikatakan kucing hitam tadi, bahkan jika itu hanya napas orang bijak,
itu dapat membunuh tokoh tertinggi. Su Ling tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan begitu memancarkan paksaan. Ya, mendengar doa Su Ling, Kaisar Xuantian Sun mengangguk. Dia menahan momentumnya dan berhenti. Su Ling merasa lega dan segera bangkit dari tanah. Aku di sini untuk menunggu seseorang. Aku tidak menyangka, tapi aku menunggumu. Kaisar Xuantian menatap Su Ling lama, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata. Petik 2 petik 2. Su Ling tiba-tiba tampak terdiam dan berkata dengan senyum masam, maksudmu, aku tidak pantas mendapatkan warisanmu. Bukannya tidak pantas, tapi tidak pantas. Karena kamu telah mempraktikkan hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap, dan warisan yang aku tinggalkan adalah hukum bijak. Kaisar Xuantian Zun menjelaskan, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Apa metode tak terkalahkan itu? Su Ling tahu betul bahwa metode tak terkalahkan adalah keterampilan yang muncul bersama bintang-bintang dan Gao Yue ketika bumi diciptakan. Misalnya, keterampilan mengubah bintang semuanya termasuk dalam metode tak terkalahkan. Karena keterampilan semacam ini memiliki kekuatan untuk mengguncang asal-usul langit dan bumi, itu langka di dunia. Su Ling adalah master tertinggi Jiu Chongtian di kehidupan sebelumnya. Dia belum pernah mendengar berita tentang hukum tak terkalahkan. Bagaimanapun, kemunculan hukum yang tak terkalahkan seringkali disertai dengan badai berdarah, yang dirampok secara gila-gilaan oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Su Ling yakin bahwa dia tidak pernah mempraktikkan dharma yang tak terkalahkan. Jika dia mempraktikkan dharma yang tak terkalahkan, bahkan jika itu hanya bagian yang tidak lengkap, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kaisar, saya tidak pernah mempraktikkan dharma yang tak terkalahkan. Su Ling berkata dengan yakin. Anda harus terlebih dahulu menggunakan semua keterampilan yang telah Anda latih. Kaisar Xuantian berkata dengan samar. Mendengar ini, Su Ling ragu-ragu dan menatap kucing hitam itu. Bagaimanapun, mudah untuk mengekspos kelemahannya dengan menggunakan keterampilan yang dia pelajari. Tunjukkan, jika dia ingin membunuh kita, aku khawatir kita akan mati. Meskipun dia hanya seorang bijak sekarang. Kucing hitam itu berkata langsung. Ya, Su Ling mengangguk dan melakukan semua keterampilan yang telah dia pelajari di depan Kaisar Xuantian. Dari formula penciptaan dan bintang-bintang, hingga api penyucian dan telapak tangan bawah, hingga formula pedang bebas es. Semua keterampilan ini ditampilkan dengan tajam dan jelas oleh Su Ling. Setelah melakukan semua keterampilan, Su Ling berkeringat. Dia menatap Kaisar Xuantian dengan curiga dan berkata, Kaisar, semua jurus yang baru saja aku lakukan adalah semua jurus yang telah kukuasai. Apakah pernah ada jurus yang tak terkalahkan? Hehe, sepertinya kamu tidak tahu. Kamu mendapatkan sebagian dari jurus tak terkalahkan. Kaisar Xuantian langsung terkekeh dan berkata, jurus pertama yang baru saja kamu lakukan adalah jurus tak terkalahkan dari pertempuran perubahan. Apa? Mendengar ucapan itu, Su Ling terkejut bahwa kultivasinya terhadap rumus alam dan bintang akan menjadi bagian dari metode perubahan bintang yang tak terkalahkan. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Bahkan Su Ling sendiri tidak dapat mempercayainya saat ini. Karena di kehidupan sebelumnya, dia mempraktikkan rumus keberuntungan dan bintang. Di kehidupan sebelumnya, Su Ling tidak terkalahkan di lingkungan yang sama, mengandalkan rumus keberuntungan dan bintang. Namun, Su Ling tidak pernah menyangka bahwa rumus penciptaan dan bintang ini adalah bagian dari metode tak terkalahkan. Tidak heran, pada saat ini, Su Ling tiba-tiba mengerti mengapa dia bisa menyapu orang kuat lainnya di lingkungan yang sama dengan rumus penciptaan dan bintang di kehidupan sebelumnya. Ternyata itu karena dia mempraktikkan sebagian dari hukum tak terkalahkan, tetapi dia tidak mengetahuinya. Keterampilan yang kamu latih memang bagian dari metode tak terkalahkan mengubah bintang. Aku beruntung melihat orang bijak yang luar biasa melakukan metode tak terkalahkan ini, tetapi sayangnya, ada juga bagian yang hilang dari metode tak terkalahkan yang dia latih di awal. Dan bagian yang hilang itu persis bagian di tanganmu. Kaisar Xuantian mengangguk dan berkata, Anda membutuhkan kesempatan besar untuk mendapatkan metode tak terkalahkan yang lengkap. Jika Anda beruntung bertemu dengan keturunan orang bijak dan mendapatkan bagian lain dari metode tak terkalahkan di masa depan, Anda dapat mengolah metode tak terkalahkan yang lengkap. Mendengar ini, Su Ling sangat terkejut. Tak terkalahkan. Ini adalah metode tak terkalahkan yang legendaris. Dan itu adalah metode yang paling kuat dan tak terkalahkan.
Bintang-bintang berubah. Meskipun dia hanya berlatih sebagian, itu sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di wilayah yang sama. Jika Anda dapat mempraktikkan metode tak terkalahkan yang lengkap, bukan tidak mungkin untuk melintasi perbatasan dan membunuh seniman bela diri tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Su Ling gemetar, dan seluruh orang menjadi bersemangat. Kaisar senior, siapa orang bijak yang Anda temui? Tanya Su Ling. Kaisar Bintang. Kaisar Suantian berkata, sungguh menakjubkan bahwa Kaisar Bintang dapat bertarung dengan saya dengan metode tak terkalahkannya yang tidak lengkap. Petik 2 petik 2. Su Ling tidak bisa berkata-kata. Kaisar Suantian ini benar-benar misterius, berpura-pura dipaksa dengan cara yang tidak terlihat. Nima, pertama-tama menekankan betapa kuatnya metode tak terkalahkan itu, dan kemudian berkata bahwa Kaisar Bintang yang telah mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap hampir tidak dapat bertarung dengannya, bukankah itu berarti dia lebih kuat? Su Ling, apa yang dia katakan itu benar. Kaisar Suantian, di alam orang bijak, hampir merupakan eksistensi yang paling kuat. Karena dia menciptakan hukum orang bijaknya sendiri dan berjalan keluar dari jalan abadinya sendiri. Meskipun orang bijak lainnya juga sangat kuat, mereka tidak mencapai levelnya. Kucing hitam itu menjelaskan, haha, Kaisar Iblis, kamu adalah orang yang paling aku hargai di dunia iblis. Sayang sekali, sayang sekali. Kaisar Suantian tersenyum, tetapi mendesah tak berdaya. Tidak ada rasa kasihan, kata kucing hitam itu langsung. Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Su Ling yakin bahwa Kaisar Suantian tidak sedang membual, tetapi Kaisar Suantian memang sangat kuat. Bagaimanapun, orang bijak yang telah mengolah dharma orang bijak, dan juga telah melangkah keluar dari jalan abadi mereka sendiri, memang sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dapat mengganggu napas orang bijak yang ditinggalkan olehku, karena kamu telah melakukan langkah ini, aku akan memberikanmu warisanku. Kaisar Suantian menatap Su Ling dan berkata perlahan. Kemudian, tangan kanan Kaisar Suantian tiba-tiba bergetar, dan cahaya misterius tiba-tiba menembus dahi Su Ling. Pada saat ini, Su Ling hanya merasakan informasi yang luar biasa mengalir ke dalam pikirannya. Ah! Su Ling langsung berteriak. Sesaat kemudian, kepala Su Ling akhirnya tidak lagi sakit. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Matanya penuh dengan darah. Dia menatap Kaisar Suantian dan bertanya, apa yang baru saja kamu lakukan? Formula Suantian, aku telah memberikannya kepadamu. Ini adalah perintah Suantian. Di masa depan, kamu akan menjadi keturunan Kaisar Suantianku. Kaisar Suantian Zun melambaikan tangannya dan berhenti. Sebuah token emas muncul di telapak tangan Su Ling. Su Ling melihat token di telapak tangannya dan mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya. Dia hendak bertanya apa token itu, tetapi saat ini, Kaisar Suantian telah menghilang. Xiao Hei, token apa ini? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Token ini disebut Suantian Ling. Mendapatkan token ini berarti kamu adalah pewaris yang diakui oleh Kaisar Suantian. Kucing hitam itu tersenyum pahit dan berkata, token ini mungkin akan membuatmu banyak masalah. Apa maksudmu? Su Ling terkejut. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh ordo misterius kecil itu? Nanti kau lihat saja. Sekarang, kita pergi dari sini. Kucing hitam itu menatap Su Ling dalam-dalam. Su Ling tidak mengerti bahwa Kaisar Suantian menciptakan Sekte Suantian, dan peran Ordo Suantian adalah untuk mengatur seluruh Sekte Suantian. Sekarang, Su Ling telah memperoleh Ordo Suantian. Dalam arti tertentu, Su Ling sekarang adalah pewaris yang diakui oleh Kaisar Suantian. Namun, pengakuan Su Ling oleh Kaisar Suantian tidak berarti bahwa ia telah diakui oleh orang-orang kuat lainnya di sekte tersebut. Oleh karena itu, kucing hitam itu yakin bahwa Ordo Suantian ini pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi Su Ling. Jika Su Ling ingin menjadi pemimpin Sekte Suantian, itu tidak sesederhana yang diharapkan. Di puncak Sekte Suantian, ada sejumlah orang kuat di alam dewa virtual. Para tetua lainnya juga merupakan orang-orang kuat di alam bijak, dan mereka adalah kekuatan teratas di era itu. Kekuatan besar semacam ini, bahkan jika berkurang, masih memiliki fondasi yang kuat. Su Ling, jika kau ingin mendapatkan semua ini, kau harus membayar harga yang sesuai dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, jelas bahwa Su Ling tidak mengerti apa arti token emas, Suantian Ling, di tangannya. Tak lama kemudian,
Suling dan kucing hitam itu meninggalkan lantai 10 dan kembali ke lantai 9. Saat ini, kucing hitam itu sudah kembali marah pada Suling. Bagaimanapun, identitas kucing hitam itu benar-benar terlalu istimewa, dan lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki tua berpakaian hitam itu adalah seni bela diri tingkat atas. Jika identitas kucing hitam itu terungkap, mudah untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ketika sosok Suling muncul di lantai 9, lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki tua berpakaian hitam itu semua melangkah maju dengan cepat dan mendatangi Suling. Mereka tampak cukup serius dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang kau dapatkan di lantai 10? Pak tua berpakaian abu-abu, kultivasi alamnya hanya meningkat 2 alam kecil." Jelas, dia tidak mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Lelaki tua berpakaian hitam itu mencibir dan berkata, "Hei, kau benar, bakatnya benar-benar biasa saja. Hampir mustahil untuk mendapatkan persetujuan kaisar." Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit. Kemudian lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata, "Suling, kau boleh pergi sekarang. Boleh aku bicara sebentar?" Suling tersenyum tanpa daya. Sejak dia meninggalkan lantai 10, 2 orang di depannya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Wah, apa lagi yang harus kau katakan?" Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. "Aku bertemu dengan bayangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian di dalam. Dia memberikannya kepadaku." Suling tersenyum, mengeluarkan token emas dari jarinya dan berkata, "Apa, kamu benar-benar mengerti?" Melihat token emas di tangan Suling, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengubah penampilannya dan terkejut. Dia minum dan bertanya, "Bayangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuantian memberikannya kepadaku." Suling mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu token apa ini, tetapi aku belum dapat memahami materi benda ini." Ketika lelaki tua berpakaian hitam melihat token emas itu, cahaya di matanya bergetar hebat. Dia tidak dapat mempercayainya. Sulinglah yang mendapatkan token emas itu. Orang lain mungkin tidak tahu apa artinya ini, tetapi sebagai penjaga menara Xuantian, lelaki tua berpakaian hitam itu mengetahuinya. "Begitu kamu mendapatkan token emas, itu berarti kamu menjadi penerus Kaisar Xuantian, dan kamu telah diakui oleh Kaisar Xuantian, dan kamu dapat mengambil alih Sekte Xuantian di masa depan. Bahkan setelah beberapa tahun, kekuatan Sekte Xuantian tidak akan pernah bisa diremehkan. Namun, dengan anak muda di depannya ini, yang hanya memiliki kekuatan 5 tingkat di alam Yuan Wu, dapatkah dia benar-benar memikul tugas penting ini?" Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu penuh dengan keraguan. Dia menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan berkata, "Gray, bagaimana menurutmu?" Saat itu, ketika kami mengizinkannya memasuki lantai 10, kami hanya ingin mencobanya. Kami tidak menyangka dia benar-benar mendapat persetujuan kaisar dan mendapatkan perintah Xuantian di tangan kaisar. Kalau begitu, kami harus turun sesuai dengan ide kaisar. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu tegas dan berkata dengan suara yang dalam. "Maksudmu, mendukungnya?" Lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Dia memiliki dekrit Xuantian dan merupakan pewaris yang diakui oleh kaisar. "Mengapa tidak mendukungnya?" kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. "Bisa dikatakan, tetapi bakat dan kekuatannya." Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit dan sengaja mengingatkannya bahwa dia tidak optimis dengan bakat Suling. Seorang seniman bela diri memasuki Danau Xuantian dan hanya meningkatkan 2 alam kecil, yang terlalu tak tertahankan. Namun, jika lelaki tua berpakaian hitam itu tahu bahwa Suling dan kucing hitam telah menyerap semua ki misterius di seluruh Danau Xuantian, dia akan terkejut. "Orang tua berkulit hitam, apa yang kau dan aku pikirkan, bukankah kaisar memperhitungkannya saat mewarisi?" Orang tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan matanya dan bertanya, "Dengan kekuatan kaisar yang besar, kita tentu dapat memperhitungkannya." Orang tua berpakaian hitam berkata langsung, "Baiklah, karena kaisar telah mempertimbangkan masalah ini, dia tetap menyerahkan warisan kepada Suling, mengapa kita tidak dapat mendukungnya sesuai dengan instruksi kaisar?" Orang tua berpakaian abu-abu itu bertanya. Orang tua berpakaian hitam itu terdiam. Namun, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan lelaki tua berpakaian abu-abu itu memang tidak salah, tetapi dia tetap merasa bahwa tidak baik untuk mendukung Suling. Kemudian, lelaki tua berpakaian hitam itu menatap Suling dengan dingin dan bertanya,
apakah Kaisar mewariskan semacam keterampilan kepadamu? Kamu tahu itu. Apakah kamu pernah masuk? Su Ling tertegun dan berkata dengan heran bahwa dia tidak bermaksud untuk menceritakan kisah Xuan Tianjue, tetapi lelaki tua berpakaian hitam itu jelas menyadari keberadaan Xuan Tianjue. Pak tua berpakaian hitam, kamu lihat bahwa Kaisar telah mewariskan kepadanya bahkan formula Xuan Tian dari hukum bijak yang dia ciptakan. Tidak bisakah ini menjelaskan apapun? Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata, "Hei, kamu benar." Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum beberapa kali, menghela nafas dan berkata. Kemudian, lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki tua berpakaian hitam itu saling memandang, langsung berlutut di hadapan Su Ling dan berkata, "Selamat datang kembalinya Tuan Muda." Petik 2. Mendengar kata, Shaozu, Su Ling tiba-tiba tidak tahu mengapa. Apa-apaan ini, Tuan Kecil? Kapan dia menjadi Tuan Kecil dari dua orang di depannya? Saat ini, Su Ling tampak bingung dan berkata dengan heran, "Kalian berdua, aku bukan Tuan Kecil kalian." Hehe, dengan perintah Xuan Tian dan formula Xuan Tian, dan juga diakui oleh Kaisar, dia adalah Tuan Kecil kita. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan menjelaskan. Kaisar Xuan Tian tidak menyuruhku untuk menggantikannya. Su Ling berkata dengan cepat, "Tuan Muda, entah kau mengakuinya atau tidak, kau adalah Tuan Muda kami. Kecuali jika kau bersedia melepaskan perintah Xuan Tian dan formula Xuan Tian secara otomatis." Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Petik 2. Su Ling terdiam. Nima, ini lucu. Dia akhirnya mendapatkan formula Xuan Tian dari lantai 10. Bagaimana dia bisa menyerah? Namun, dia dapat mempertimbangkan untuk melepaskan perintah Xuan Tian ini. Tetapi pada saat ini, kucing hitam yang berbaring di lautan amarah Su Ling buru-buru berkata, "Su Ling, dasar bodoh, perintah Xuan Tian ini adalah harta karun bijak. Meskipun kau tidak dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya sekarang, itu dapat digunakan untuk melindungi hidupmu. Benda ini adalah jimat kehidupan untukmu." Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, tubuh Su Ling terkejut. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak mengatakan untuk melepaskan perintah Xuan Tian ini sekarang. Harta karun bijak, ini adalah harta karun tertinggi. Tidak mungkin untuk menyerah. Su Ling tidak mau menyerah sepanjang hidupnya. Kalian berdua, perintah Xuan Tian dan formula Xuan Tian ini dipercayakan kepadaku oleh Kaisar Xuan Tian. Aku memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantunya menjaga kedua hal ini, jadi aku tidak dapat menyerahkannya. Su Lingyi berkata dengan cara yang benar-benar menakjubkan, tetapi sebenarnya, dia hanya tidak mau menyerahkan kedua harta karun itu. Formula Xuan Tian ini adalah dharma orang bijak. Meskipun Su Ling memiliki dharma yang tak terkalahkan, itu adalah dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap. Jika dia bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat di masa depan, dia tidak dapat mengandalkan dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap saja. Jika dia dapat memiliki dharma orang bijak lain, itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kesempatan untuk menjadi orang kuat. Sedangkan untuk perintah Xuan Tian, Su Ling bahkan lebih tidak mungkin untuk menyerah. Lucu, ini adalah harta orang bijak. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Su Ling tidak pernah mendapatkan harta orang bijak. Dalam kehidupan ini, jika Anda mendapatkan harta orang bijak dan ingin dia menyerah, lebih baik biarkan dia mati. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, kamu akan tetap menjadi tuan kecil kami. Jika kamu masih tidak mau menjadi tuan kecil kami, aku hanya bisa mengambil dua hal ini darimu. Sedangkan kamu, hehe, kamu akan mati. Orang tua berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Hah, mendengar ini, Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu mengancamku?" "Aku, Su Ling, tidak pernah takut orang lain mengancamku sejak aku masih muda. Apakah kamu pikir mengancamku dapat membuatku tunduk dan menjadi tuan kecilmu dengan sukarela?" Kamu terlalu naif." Orang tua berpakaian abu-abu dan orang tua berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Su Ling sangat berani, yang tidak mereka duga. Hehe, jangan salahkan aku. Orang tua berpakaian hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya dan langsung menembak, telapak tangan kanannya berubah menjadi pisau tangan dan memotong Su Ling. Namun, sebelum lelaki tua berpakaian hitam itu bisa bergerak, Su Ling tiba-tiba melunakkan kakinya dan hampir berlutut di tanah. Dia buru-buru berkata,
ketika aku tidak berbicara. Oke, bukankah itu hanya untuk menjadi tuan muda? Aku akan segera melakukannya. Pada saat ini, baik lelaki tua berpakaian abu-abu maupun lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan mereka merasa ingin menghajar Suling. Bagaimana dengan semangat tadi? Bagaimana dengan keberanian tadi? Apakah semuanya dimakan oleh anjing itu? Hei Lao, lupakan saja. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak menyadari beban yang ada padanya. Ketika dia bertemu orang-orang itu nanti, dia akan mengerti apa artinya menjadi penerus Kaisar Suantian. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tersenyum. Ya, lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk. Dia merasa bahwa dia membenci besi tetapi tidak baja. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang seperti Suling dapat dikenali oleh Kaisar Suantian. Tuan muda, kekuatanmu hanya 5 tingkat di alam Yuan Wu. Benar-benar terlalu lemah. Hei Lao dan aku tidak bisa meninggalkan Menara Suantian untuk menemanimu ke dunia luar untuk berlatih. Karena begitu Hei Lao dan aku meninggalkan Menara Suantian, mereka pasti akan mengganggu mereka yang ada. Hanya setelah kau melangkah ke alam Tianwu, Hei Lao dan aku bisa menemanimu untuk mengalaminya bersama. Hanya dengan begitu kau bisa bersaing dengan orang-orang itu. Kualifikasi tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu berkata dengan suara yang dalam. Siapa orang-orang itu? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, masih terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Kau akan tahu nanti. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan berkata. Kemudian, orang tua berpakaian abu-abu itu tidak lagi memperhatikan Suling, tetapi melihat keluar Menara Suantian. Apakah kau sudah datang? Orang tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, datang. Orang tua berpakaian hitam itu juga melangkah maju, berdiri di samping orang tua berpakaian abu-abu dan berkata, orang-orang ini seharusnya adalah utusan dari pasukan teratas Kekaisaran Lanxing. Mereka datang untuk Tuan Muda. Hehe, jika Tuan Muda belum diwariskan oleh Kaisar, maka mereka memang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk memenangkan Tuan Muda. Namun, sekarang, Tuan Muda telah diwariskan oleh Kaisar. Kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk membuat Tuan Muda benar-benar menyembah di bawah pintunya. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum. Bagus, orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Betapa mulianya identitas Tuan Muda Sekte Suantian. Beberapa kekuatan teratas Kekaisaran Lanxing ingin memenangkan Tuan Muda. Itu hanya angan-angan. Kemudian, orang tua berpakaian hitam itu memandang Suling dan membujuknya. Tuan Muda, kekuatan di luar ini terlalu tak tertahankan bagimu. Kekuatan apa? Suling langsung bingung. Dia melangkah cepat ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Sampai saat itu, dia merasa ada banyak orang kuat di luar Menara Suantian. Paviliun Jianwang, Akademi Danwu, dan beberapa kekuatan yang tak terbayangkan. Apa yang mereka lakukan di sini? Suling mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Tuan Muda, mereka datang untukmu. Kamu telah lulus ujian Pagoda Suantian. Bahkan jika kamu belum diwarisi oleh Kaisar Suantian, kamu setidaknya telah membuktikan bakatmu. Kekuatan kecil itu tentu saja ingin memenangkanmu dengan cara apapun. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjelaskan. Oh, begitu. Suling langsung tersenyum. Seketika, pikirannya menjadi dingin. Dia mengira bahwa dia telah membunuh Guo Ping sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, Guo Jia pasti penuh dengan peluang membunuh di luar saat ini, hanya menunggu dia keluar. Memikirkan hal ini, Suling mengerutkan kening, menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan berkata, Abu-abu, apakah kamu punya cara untuk mengubah wajah dan napasku? Tentu saja, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tersenyum tipis, mengeluarkan pil langsung dari tangannya dan berkata, pil ini disebut pil perubahan, yang dapat bertahan selama 3 jam. Setelah meminumnya, Anda dapat langsung mengubah wajah dan napas Anda. Kecuali orang kuat di Yin dan yang datang sendiri, Anda dapat melihat wajah asli Anda. Bagus, Suling, yang merupakan alkemis teratas dari 9 produk di kehidupan sebelumnya, secara alami mengetahui nilai pil perubahan. Pil perubahan ini adalah pil 6 produk, yang langka. Di depan lelaki tua berpakaian abu-abu, ada 6 pil di tangan, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Sangat disayangkan bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu tidak dapat menemani Suling ke dunia luar untuk mengalami sebelum Suling melangkah ke wilayah Tianwu. Jika tidak,
Suling mungkin dapat berjalan menyamping di dunia luar. Suling mengambil pil perubahan dari lelaki tua berpakaian abu-abu, lalu langsung memasukkannya ke dalam botol. Pil itu meleleh di pintu masuk. Suling langsung merasa wajahnya gatal. Kemudian, wajah Suling berubah drastis. Bahkan warna rambut Suling pun berubah, dan napasnya pun berubah. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan cermin dan menyerahkannya kepada Suling. Ia berkata, "Tuan muda, dapatkah Anda melihat siapa Anda sekarang?" Suling mengambil cermin itu dan melihat dirinya sendiri di cermin itu. Ia terkejut dan berkata, "Saya tidak menyangka perubahannya begitu total." Saat ini, seluruh wajah Suling telah berubah total. Itu adalah perubahan fitur wajah, yang sangat berbeda dari operasi kosmetik biasa. Bagus, jika Anda keluar seperti ini, tidak akan ada yang mengenali saya. Suling tersenyum, mengembalikan cermin itu kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan berkata, "Baiklah, saya akan meninggalkan Menara Suantian terlebih dahulu. Ketika saya melangkah ke alam Tianwu, saya akan kembali kepada Anda." Bagus, orang tua berpakaian abu-abu dan orang tua berpakaian hitam harus menjawab pada saat yang sama. Kemudian, mereka menembak bersama dan mengirim Suling keluar dari Menara Suantian. Ketika Suling meninggalkan Menara Suantian, seluruh orang itu melayang di udara dan mendarat perlahan. Dia melirik ke seluruh Menara Suantian dan segera melihat beberapa sosok yang dikenalnya, termasuk Dan Susi, Wakil Presiden, Bai Qing, Yang Zhen, Yang Wudi, Yang Hongyi, dan Guo Jia yang sangat membenci Suling. Segera, mata Suling terfokus pada bayangan yang indah, yang tidak diragukan lagi adalah Luo Qianli. "Hah, mengapa dia datang ke sini? Apakah dia juga datang untukku? Sayangnya, aku telah memakan pil perubahan sekarang. Tidak ada yang bisa mengenaliku." Suling tertegun, dan segera dia tersenyum dan berkata dalam hatinya. Saat Suling turun perlahan, kakinya segera jatuh ke tanah. Pada saat ini, Dan Susi, Bai Qing dan yang lainnya semua bergegas ke depan Suling dan menghalangi jalan Suling. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Beberapa warna dingin melintas dari dasar matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menghentikanku?" Saat ini, wajah Dan Susi penuh dengan senyuman. Di depannya, pria aneh ini telah lulus semua ujian Menara Suantian. Dia adalah seorang jenius yang sebanding dengan Sang Guanmi. Tentu saja, Dan Susi harus menganggapnya serius. Dan Susi tersenyum dan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Aku adalah wakil presiden perguruan tinggi Danwu. Aku hanya berharap kalian dapat bergabung dengan perguruan tinggi Danwu dan beribadah langsung di bawah wakil presiden." Semua seniman bela diri yang datang untuk mengikuti ujian Menara Suantian belum bubar. Pada saat ini, mereka semua terkejut mendengar apa yang dikatakan Dan Susi. "Baru saja memasuki perguruan tinggi Danwu, Anda bisa beribadah di bawah pintu wakil presiden." Penghormatan dan perlakuan seperti itu terlalu tidak normal. Namun, mereka merasa lega saat berpikir bahwa pemuda itu telah lulus semua ujian di Menara Suantian. Lagi pula, jika Anda dapat lulus semua ujian di Menara Suantian, itu berarti Anda memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan teratas, yang layak mendapatkan perlakuan seperti itu dari Akademi Danwu. Haha, Wakil Presiden Dan, itu benar-benar tangan yang besar. Penatua Bai Qing memiliki tubuh yang panjang dan pelipis putih. Dia memiliki alis pedang dan bintang-bintang. Sekarang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dan Susi, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Penatua Bai Qing, Tuan Paviliun Wushuang mengirim Anda sendirian. Itu terlalu tidak tulus, bukan?" Dan Susi langsung mencibir, "Tuan, jika Anda datang ke Paviliun Raja Pedang kami, Anda dapat menyembah langsung di bawah pintu utama Paviliun Wakil." Penatua Bai Qing mendengus dingin, tidak lagi memperhatikan Dan Susi, tetapi menatap Suling dan berkata langsung, "Haha, kalian berdua, kondisi yang Anda berikan terlalu buruk." Tiba-tiba, suara tawa terdengar. Seorang pria tua berambut putih mengubah ki gelapnya menjadi sayap dan datang untuk melawan langit. Dia berlutut di depan Suling dan berkata, "Kamu adalah orang yang sangat berbakat. Jika kamu bersedia bergabung dengan Villa Badai kami, kamu dapat beribadah langsung di bawah pintu pemilik." Villa. Ketika Guo Jiadun melihat seseorang datang dari Villa Fengbo, dia tersenyum dan bergegas maju dan berteriak, "Tetua Feng, mengapa kamu tidak memberitahu generasi muda terlebih dahulu?
Haha, Tetua Feng tersenyum, menatap Guo Jia dengan santai dan berkata, aku datang ke kota Yangzhou kali ini hanya untuk mencari teman kecil ini. Ngomong-ngomong, bukankah Guo Ping juga mengikuti ujian Menara Suantian hari ini? Bagaimana nilainya? Mengapa dia belum keluar? Ini, ketika Tetua Feng bertanya, Guo Jiadun terdiam. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun saat itu, Su Ling berkata, Guo Ping. Hehe, itu orangnya. Dia dibunuh oleh Su Ling di Menara Suantian. Hah, setelah mendengar ini, ekspresi Guo Jia berubah drastis. Beberapa warna yang tidak dapat dipercaya melintas di matanya. Dia menatap Su Ling dengan tajam dan bertanya, kamu, apa yang baru saja kamu bicarakan? Pada saat ini, mendengar bahwa Guo Ping dibunuh oleh Su Ling, Guo Jia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Oh, bukankah Tuan Guo mendengar dengan jelas tadi? Guo Ping dibunuh oleh Su Ling di Menara Suantian. Dan aku melihatnya dengan mataku sendiri. Su Ling benar-benar sombong. Jika bukan karena cederanya dalam pertempuran dengan Guo Ping, aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya. Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata, itu normal bahwa ada yang mati dan terluka di Menara Suantian. Tuan Guo tidak perlu bersedih. Satu lagi akan lahir di masa depan. Kamu, mendengar sarkasme Su Ling, mata Guo Jia menjadi dingin dan berkata dengan marah, dasar bajingan, aku ingin kau mati di sini. Hah, melihat wajah Guo Jia yang marah, Su Ling mengerutkan kening, menatap langsung ke arah Tetua Xiang Feng dan berkata samar, apakah ini ketulusan dari Villa Fengbo? Segera, Su Ling menatap Dan Suzi dan Tetua Bai Qing dan berkata, Villa Badai tidak lagi menjadi pertimbanganku. Mendengar ini, mata Tetua Feng dingin dan dia langsung menembak. Dia hanya mendengar, Pak, dan Tetua Feng menamparkan wajah Guo Jia dengan keras. Tetua Feng berkata dengan tegas, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, kamu akan mati. Guo Jia ditampar oleh Tetua Feng tanpa alasan, tetapi dia tahu bahwa Tetua Feng hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke kota Yangzhou kali ini, yaitu untuk memenangkan hati orang itu. Baru saja, Guo Jia marah dan berani mengancam akan membunuh orang itu. Bisakah kamu meminta Tetua Feng untuk tidak memberinya pelajaran? Tidak diragukan lagi, Guo Jia tahu bahwa dia harus menanggung kebencian dari tamparan ini. Apakah kamu puas sekarang, Tuan? Tetua Feng tersenyum dan bertanya. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata, Villa Fengbo cukup tulus. Tuan, saya belum menyebutkan nama Anda. Siapa nama Anda? Tanya Tetua Feng. Nama saya Wu Changkong. Su Ling tersenyum dan langsung menyebutkan nama palsunya.